Karena 4 macam daripadanya yang sunat-sunat itu ditambal dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ini apa? Sunat yang ditambal dengan sujud sahwi ini sunat yang paling kuat, yang mendekati dengan rukun. Sehingga kalau kita ketinggalan mesti sujud sahwi ditambal. Adapun dari af'al perbuatan, maka ada satu, yaitu duduk pertama untuk tasyahud awal. Duduk pertama untuk tasyahud awal itu sunat ab'ad. Bila ketinggalan ditambal sujud sahwi. Sesungguhnya itu duduk pertama tadi berpengaruh terhadap urutan susunan salat pada pandangan orang-orang yang melihat, sehingga dengannya diketahui bahwa itu adalah rubaiyah 4 rakaat atau bukan. Nah, duduk tasyahud awal itu adalah merupakan bagian dari sembahyang yang membedakan antara sembahyang itu 2 rakaat atau kada. Makanya itu kedudukan tasyahud awal itu penting, bila ketinggalan ditambal dengan sujud sahwi. Berbeda dengan mengangkat tangan, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah, mengangkat tangan itu maka itu tidak berpengaruh dalam merubah susunan. Lalu hal itu diungkapkan dengan ba'at ngarannya, dan ada yang menyebut ab'ad sunatnya, yang ditambal dengan sujud bila ditinggalkan atau lupa. Sengaja kada hendak bakunut, dituntut kita sujud sahwi. Sengaja kada hendak batasahud awal, sembahyangnya sah saja, cuma kita dituntut untuk sujud sahwi, baik kelupaan atau sengaja. Adapun zikir-zikir maka semuanya itu tidak menuntut sujud sahwi kecuali 3, yaitu kunut. Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait. Nah itu tertinggal itu sembahyang subuh atau sembahyang witir bulan puasa, tertinggal kunut ditambal dengan sujud sahwi. 2 tasyahud awal. Nah, at-tahiyatulnya itu. Yang ketiga, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal. Umpamanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar, berdiri. Sudah cagat berdiri, ingat pada belum bersalawat tadi. Nah, terusakan lagi sembahyang, kayaknya hendak salam sujud sahwi. Itu kalau orang sembahyang surangan atau orang yang sembahyang jadi imam. Amunnya makmum kada usah itu, ditanggung sudah oleh imam. Berbeda dengan takbir intiqal, zikir pada waktu ruku', sujud dan i'tidal dari keduanya. Duduk antara 2 sujud itu biasa disebut i'tidal juga. Karena ruku' dan sujud pada bentuknya berbeda, menyalahi adat kebiasaan. Sujud itu, ruku' itu sudah merupakan berbeda dengan adat kebiasaan. Ada orang kebiasaan sujud, kadada, kecuali ada ibadah. Atau ruku' kadada, dalam adat istiadat. Bila orang ruku' ibadah tuh inya. Nah, dengan ruku' dan sujud hasillah makna ibadah, walaupun dengan diam dari zikir dan takbiratul intiqalat. Walaupun dia kada bacaan dalam ruku', tapi sudah ibadah itu.
Tanpa zikir-zikir itu bentuk ibadah tidak berubah. Adapun duduk untuk tasyahud awal maka perbuatan biasa. Orang duduk tasyahud awal tuh itu bisa ibadah, bisa kada. Dan tidaklah duduk itu ditambahkan kecuali karena tasyahud. Duduk tasyahud awal itu dikatakan ibadah karena dalamnya ada bacaan at-tahiyatul itu. Jakanya kada ada bacaan itu sama aja lawan adat kebiasaan. Kita duduk kadang-kadang nggak ada sembahyang, duduk macam tasyahud awal mau aja, kalau juga mau aja. Nah, jadi untuk membedakan antara duduk nang ibadah lawan nang kada ibadah, ada bacaannya at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibah itu. Maka meninggalkannya itu jelas pengaruhnya. Adapun doaul istiftah dan surah, maka meninggalkannya itu tidak berpengaruh. Artinya kada sampai mesti ditambal dengan sujud sahwi, di mana berdiri itu telah menjadi bangunan dengan Al-Fatihah dan membedakan dengan adat karena Fatihah itu. Orang berdiri banyak hajatan kada sembahyang, tapi bila membaca Fatihah berarti berdiri itu berdiri ibadah. Nah, untuk membedakan antara berdiri ibadah lawan berdiri adat, Fatihahnya sudah cukup. Nah, sehingga amunnya dia kada membaca doa iftitah, kada membaca surah, Fatihahnya aja itu kada berpengaruh dalam bangunan sembahyang. Demikian juga doa pada tasyahud akhir. Ketinggalan doa tasyahud akhir kada dituntut untuk menambal dengan sujud sahwi. Sedangkan kunut adalah sejauh-jauh sesuatu yang ditambal dengan sujud, tetapi disyariatkan melamakan i'tidal pada salat subuh karenanya. Jadi rukun pindik nang kada boleh dipanjangkan di dalam sembahyang itu ada dua. Pertama i'tidal, itu kada boleh panjang. Tapi karena di situ ada kunut, lalu dipanjangkan sebatas kunut itu. Yang kedua, duduk antara dua sujud itu rukun pindik. Bacaan-bacaan jangan melebihi daripada bacaan yang ada boleh kayaknya. Nah, kalau berdiri itu rukun panjang, nak seharian berdiri kada apa-apa sembahyang. Itu rukun panjang. Sujud sama rukun panjang juga. Seberapa lawasnya kita tahan ada jadi masalah. Tetapi disyariatkan kunut melamakan i'tidal pada salat subuh karenanya kunut itu. Maka itu seperti memanjangkan duduk istirahat. Karena duduk tasyahud awal itu menjadi panjang lama bersama tasyahud. Maka menjadilah i'tidal ini berdiri yang lama yang biasa padanya tidak ada zikir yang wajib. Dalam memanjangkan ini terdapat pemeliharaan dari selain salat subuh, dan dari kusungnya dari zikir wajib itu terdapat pemeliharaan terhadap pokok berdiri dalam ibadah, dalam salat. Jika kamu bertanya membedakan sunat-sunat dari pardu-pardu itu masuk akal, kita mengetahui ini nang sunat, ini nang pardu, itu masuk akal. Kenapa? Karena tidak sah dengan keluputan pardu. Ketinggalan rukun kada sah sudah. Nah, bukan sunat. Orang ketinggalan sunat sah aja sembayangnya. Siksaan itu dihadapkan karena ketinggalan fardu. Siksaan dihadapkan karena ketinggalan fardu rukun, bukan sunat. Jadi perlu membedakan kita antara sunat lawan rukun. Karena bila ketinggalan rukun kada sah, ketinggalan sunat sah.
Adapun membedakan sunat dari sunat, sedangkan semuanya itu diperintahkan dengan jalan sunat dan tidak ada siksa pada meninggalkan seluruhnya sunat, pahala itu ada terhadap semuanya, maka apakah pengertiannya? Apa gunanya kita membedakan sunat-sunat itu? Sunat ini lebih kuat daripada sunat nang sebuting. Sunat nang ini bila ditinggalkan makruh, sunat nang ini kada. Apa gunanya? Padahal sama nang sunat itu bila mana digawi berpahala, bila ditinggalkan kada berdosa. Nah, Imam Ghazali menjawab kenapa kita perlu tahu membedakan di antara sunat-sunat itu, derajat-derajatnya. Maka ketahuilah bahwa persamaan keduanya antara satu sunat dengan sunat yang lain dalam pahala dan tidak ada siksa, tinggal tidak adanya dan tidak ada siksa. Bahwa persamaan keduanya sunat dengan sunat yang lain dalam pahala dan tidak ada siksa dalam sunat itu tidak menghilangkan perbedaan keduanya. Walaupun sunat itu sama-sama berpahala bila digawi, kada berdosa bila ditinggalkan, itu kada menghilangkan perbedaan antara satu sunat dengan sunat yang lain. Hendaknya kami jelaskan hal itu bagimu dengan satu contoh, yaitu bahwasanya manusia tidaklah menjadi manusia yang berwujud dan sempurna kecuali dengan makna batin dan anggota zahir. Manusia itu disebut manusia bila mana ada makna batin dalam dirinya dan ada anggota zahir. Makna batin yaitu hidup dan roh, sedangkan zahir adalah jisim, anggota-anggota. Kemudian sebagian anggota-anggota itu tidak ada manusia dengan tidak ada sebagian anggota itu. Kalau orang kada berruh jelas sudah mati. Nah, kalau orang pang kada beranggota zahir, tergantung anggotanya. Ada manusia yang bila kehilangan anggota itu kada kawa hidup, seperti hati, jantung, dan otak, dan tiap-tiap anggota yang tidak hidup manusia dengan ketiadaan anggota itu. Jadi awak kita ni ada anggota nang bila itu kadada kita kada kawa hidup, jantung, hati, ginjal, umpamanya paru-paru. Bila itu kadada kita kada kawa hidup. Nah, itu anggota zahir. Dan ada sebagian anggota badan hidup itu tidak lenyap karenanya, tetapi tujuan hidup itu lenyap karena ketiadaannya. Ada anggota di tubuh kita ini, amun itu kadada kita kada mati, tapi kita kada punya arti apa-apa. Tujuan hidup kita hilang. Seperti mata, orang kada bermata hidup aja, tapi susah. Tangan, kaki, dan lidah, orang kada beilat hidup aja, orang kada bertelinga hidup aja. Jadi ada anggota tubuh nang bila itu kadada kita hidup namun jadi susah. Dan ada lagi sebagian anggota-anggota itu yang hidup dan tujuannya tidak lenyap dengan ketiadaannya, tetapi lenyaplah kebaikan keilukan. Ada di awak kita ini anggota, amun itu kadada kita kawa hidup dan kita kawa aja bekerja macam-macam, cuma kurang indah, kurang bagus. Seperti dua alis mata ini, nah mun kita kada ben ini hidup aja dan kawah aja sembahyang, kawah aja bekerja, cuma kada bagus. Janggut, bulu tepi mata, dan indahnya warna kulit.
orang kulit hitam sebagian macam harang, kau aja hidupnya ada masalah dan sebagainya. Dan sebagiannya asal kecantikan keindahan tidak lenyap, tetapi kesempurnaan keindahan itu seperti kemelengkungan dua alis, hitamnya rambut, janggut dan bulu tepi mata, kesesuaian kejadian anggota badan, penyempurnaan merah dan putih pada warna kulit. Ada juga anggota kita amun itu kadada kada apa-apa, cuma kurang sedikit, misalnya awaknya putih, ada nang hirang sedikit, ada nang hirang benar. Nah itu kada jadi masalah, kada mengganggu hidup seseorang, kada mengganggu pekerjaan seseorang, namun mengurangi keelokan seseorang. Ini adalah tingkat yang berbeda-beda. Dan kita beribadah dengan mengusahakan bentuk itu. Kita beribadah ini membentuk satu tubuh umpamanya. Kita sembahyang membentuk satu manusia. Maka roh dan hidupnya yang batin itu adalah khusyuk, niat, hadir hati dan ikhlas sebagaimana akan datang. Sembahyang kita kalau kada ikhlas, kalau kada khusyuk, kada hadir hati, sembahyang kita ini sama lawan manusia nang kada hidup. Manusia mati. Manusia mati mesti dipatak. Kalau dipatak mau penyakit kepada yang lainnya. Nah, sembahyang kita bila mana kada ikhlas, kada khusyuk, kada hadir hati, sama dengan manusia tapi kada bernyawa. Kita sekarang pada bagian-bagian yang zahir. Rukuk, maka rukuk, sujud, berdiri dan seluruh rukun-rukun itu berlaku padanya seperti berlakunya hati, kepala dan jantung. Karena wujud salat itu lenyap dengan lenyapnya itu. Kalau manusia kada punya kepala, kada mau hidup sudah. Nah sama sembahyang, tinggal Fatihahnya, kada mau jadi sembahyangnya. Sembahyangnya tinggal sujud, kada mau jadi. Manusia jantungnya diambil, mati. Itu anggota-anggota zahir seperti rukun-rukun tadi. Sedangkan sunat-sunat yang telah kami sebutkan dari mengangkat dua tangan, doa istiftah dan tasyahud awal itu berlaku daripadanya seperti berlakunya dua tangan, dua mata dan dua kaki. Qunut ibarat awak kita tangan, tasyahud awal ibarat awak manusia batis. Di mana kesahan itu tidak lenyap dengan lenyapnya itu. Sembahyang kada bakunut sah, sembahyang kada baca tasyahud awal sah. Sebagaimana hidup itu tidak lenyap dengan tidak ada tertinggal, dengan tidak ada anggota-anggota ini. Orang kada bertangan hidup, kada berbatis hidup, kada bermata hidup. Nah sama sembahyang kada bakunut sah. Maksud awal ada tinggal sah sembahyangnya. Tetapi sebab hilang atau lenyapnya anggota-anggota itu, seseorang menjadi jelik kejadiannya, tercela dan tidak disenangi. Orang kada bertangan baiklah, tangan kada ada, apalagi batisnya kada ada juga. Ulang-ulik ditilam. Sama sembahyang nang kada bakunut, sembahyang kada baca tasyahud awal, hidup aja sembahyangnya sah aja, cuma kada baik. Jadi sunat abad nang dalam sembahyang itu laksana tangan, batis, mata, telinga itu. Amun kita kada manggawi sah, sama awak kada bertangan. Adapun hayat perilaku adalah sesuatu yang dibalik sunat-sunat itu
sunat-sunat, maka ia berlaku seperti berlaku sebab-sebab kecantikan, keindahan dari dua alis, jenggut, bulu tepi mata, dan warna rupa yang bagus. Orang sembahyangnya kada berdua iftitah sah, ibarat manusia sama kada begigi, hidup aja inya, kalau aja makan yang betaguk langsung kada mati, cuma giginya kada ada. Nah sama sembahyang kada baik pitah sah aja, cuma bentuknya kada bagus. Nah jadi sunat-sunat sembahyang yang macam mengangkat takbir, sunat membaca surah, sunat selain daripada ab'ad, nah itu fungsinya mempercantik, memperindah, memperilok sembahyang. Adapun fungsi-fungsi zikir pada sunat-sunat itu, maka itu adalah penyempurnaan bagi keindahan seperti melengkungnya alis, bundarnya jenggut, dan lainnya. Maka salat di sisimu, sembahyang di sisimu adalah pendekatan diri dan hadiah yang dengannya kamu mendekatkan diri ke hadirat maharaja dari seluruh raja, seperti budak perempuan remaja putri yang dihadiahkan oleh orang yang mencari kedekatan kepada sultan. Sedangkan hadiah ini diberikan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dikembalikan kepadamu pada hari pembalasan besar. Maka kepadamulah mengambil pilihan dalam memperbaiki atau memburukkan ibadah itu. Terserah kita. Hendak ibadah kita dijadikan nang bunga seteng bagus, terserah kita. Hendak nang asal hidup aja, terserah kita. Jika kamu membaguskan, maka manfaatnya itu bagi dirimu, dan jika kamu menjahatkannya, maka kemudaratannya atasmu juga. Nah, situ, dan tidak seyogianya bagianmu dari belajar. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة الله إياك نعبد وإياك نستعين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.